Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 22 Januari 2022. Mengenal Dia secara pribadi. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab 2 Samuel 1 ayat 1 sampai dengan 4, dilanjutkan dengan ayat 11 sampai dengan 12, dan ayat 19 dilanjutkan dengan ayat 23 sampai dengan 27. Dan Injil Markus 3 ayat 20 sampai dengan 21. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, kita sering membaca di Alkitab bagaimana Yesus selalu dikerumuni oleh orang banyak yang hanya ingin mendengarkan pengajarannya. Mereka selalu terkagum-kagum, saudara, akan pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saking padatnya waktu mengajar yang selalu dicari orang banyak, untuk makan saja Yesus tak ada waktu. Tapi dalam Injil hari ini kita melihat bagaimana kaum keluarganya, saudara-saudara, mendengar dan melihat kerumunan orang banyak yang mendengarkan akan ajaran-ajaran Yesus. Mereka datang hendak mengambil Dia, sebab kata mereka, Ia tidak waras lagi. Markus 3 ayat 21. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita melihat di sini bahwa keluarganya mengambil. Di sini, saudara, menurut kata Yunaninya, memiliki arti harfiah memegang erat-erat, menahan, menangkap. Jadi saudara-saudara, di dalam ayat ini maknanya kaum keluarganya datang dengan maksud membebaskan Kristus Tuhan kita dari kerumunan orang banyak. Kaum keluarganya mau menyelamatkan Dia dari orang banyak yang terus mendesak tanpa hentinya. Dikatakan lagi, saudara-saudara terkasih, kalau Yesus tidak waras lagi. Oh my God. Mungkin kita semua membayangkan apa yang disampaikan oleh keluarganya ini, menyatakan bahwa Yesus Tuhan sudah tidak sehat, atau sakit jiwa, bahkan mungkin gila, saudara. Istilah tidak waras lagi bukanlah perkataan secara harfiah, saudara-saudara, namun sebuah kiasan, karena kata Yunaninya dapat diterjemahkan berada di luar dirinya. Dengan demikian, istilah itu memuat makna, saudara. Orang-orang melihat Kristus demikian hebat dalam perkataan dan perbuatannya. Saudaraku yang terkasih, sesungguhnya kaum keluarganya ini mau menyelamatkan Yesus Tuhan dari kerumunan orang banyak, saudara, yang terus saja berdesak-desakan. Kerumunan orang banyak hanya melihat karya Yesus yang seakan-akan itu bukanlah dari Yesus secara pribadi. Mereka terkagum-kagum perbuatan Yesus, seakan-akan perbuatan itu merupakan permainan sulap, saudara. Bahkan orang mengatakan itu sihir. Dari dua ayat yang kita renungkan hari ini, mau mengajak kepada kita semua, saudara, janganlah kita seperti perkenalan kerumunan orang banyak itu, di mana terkagum-kagum akan perbuatan besar Yesus yang sanggup melakukan bagaikan permainan sulap. Tapi saudara-saudara terkasih, hendaknya kita mau mengenal secara mendalam, secara pribadi, yang adalah Yesus Kristus Tuhan kita, Sang Juru Selamat. Biarkanlah Kristus hidup di dalam diri kita, saudara. Karena Yesus Kristus adalah benar-benar Allah yang menjadi manusia, yang datang ke dunia untuk memberi arti dan makna kehidupan, serta memberi kita harapan akan keselamatan abadi. Sehingga dengan pengalaman secara pribadi akan Yesus Kristus ini, saudara,
kita dapat menjadi saksi-saksinya. Semoga dengan renungan hari ini kita mau dengan sungguh-sungguh lagi untuk berusaha mengenal secara mendalam, secara pribadi akan Yesus kita, Tuhan kita, Sang Juru Selamat. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Selamat berakhir pekan, selamat bersukacita di dalam Tuhan bersama keluarga. Ayo, tetap prokes. Kita sehat, keluarga sehat, semua sehat. Semangat!